Pada saat ini, saya akan membahas materi mengenai penatausahaan perbendaharaan untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa. Kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pejabat perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Untuk ruang lingkup perbendaharaan negara meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara atau daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD, penyelesaian kerugian negara atau daerah, pengelolaan badan layanan umum, perumusan standar kebijakan serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, pola hubungan dan kewenangan pejabat perbendaharaan negara ditunjukkan seperti pada gambar berikut ini. Pada posisi paling pertama ada Presiden sebagai CEO selaku kepala pemerintahan dan diikuti dengan Menteri Teknis sebagai COO selaku pengguna anggaran atau barang, dan Menteri Keuangan sebagai CFO selaku Bendahara Umum Negara. Di bawah Bendahara Umum Negara didelegasikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, dan pengguna anggaran didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dan di bawah Kuasa Pengguna Anggaran terdapat Bendahara, PPSPM, dan PPK. Yang pertama ada Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, menyimpan uang negara, menetapkan uang negara dan mengelola atau menatausahakan investasi, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara, melaksanakan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah, memberikan pinjaman atas nama pemerintah, melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. Selanjutnya, kuasa BUMN. Menteri Keuangan selaku BUMN mengangkat kuasa BUMN untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaraan tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyerahkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa BUMN yang pertama yaitu melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara. Yang kedua, memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerima anggaran. Yang ketiga, melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Selanjutnya, pengguna anggaran. PA berwenang, yang pertama, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Kedua, menunjuk kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang. Ketiga, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Yang keempat, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Yang kelima, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Yang keenam, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran. Yang ketujuh, menggunakan barang milik negara, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Yang kedelapan, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara lembaga yang dipimpinnya. Menteri atau pimpinan lembaga adalah PA atau PBE bagi KL yang dipimpinnya. PA berwenang menunjuk kepala Satker yang berstatus pegawai negeri sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara atau lembaga KPA dan menetapkan pejabat pembendaharaan negara lainnya yaitu PPK dan PPSPM. Penunjukan kepala Satker sebagai KPA bersifat ex officio. Kewenangan PA untuk menetapkan PPK dan PPSBM dilimpahkan kepada KPA. Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker, setelah serah terima jabatan, kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA. Tugas KPA. Yang pertama, menyusun DIPA. Kedua, menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Ketiga, menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan pemerintah pembayaran atas beban anggaran belanja negara. Yang keempat, menetapkan panitia atau pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran atau keuangan. Yang kelima, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Yang keenam,
memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana. Yang ketujuh, mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Pengertian dan tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaan di tepat waktu. Prinsip-prinsip dari dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu ada dua, efisien dan efektif. Efisien harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dipertanggungjawabkan. Efektif harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, terbuka dan bersaing. Harus dilakukan terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Yang kedua, transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Yang ketiga, adil atau tidak diskriminatif. Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun. Yang terakhir, akuntabel. Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau struktur organisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah APBN. Yang pertama, Presiden, kedua, pengguna anggaran, ketiga, kuasa pengguna anggaran, dan yang di bawahnya ada pejabat pembuat komitmen atau PPK, panitia pejabat pengadaan unit layanan pengadaan, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu, pejabat verifikator, pejabat penandatangan SPM. Tahapan persiapan pengadaan barang atau jasa. Rencana umum pengadaan, identifikasi kebutuhan, anggaran, cara pengadaan, pemaketan, perorganisasian PBJ dan KAK oleh PA atau KPA. 1. Perencanaan pemilihan penyedia barang atau jasa, seperti pengkajian ulang paket, pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan oleh PPK atau ULP atau pejabat pengadaan. 2. Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan yang terdiri dari spesifikasi teknis, penetapan HPS, dan rencangan kontrak oleh PPK. 3. Pemilihan sistem pengadaan barang atau jasa seperti penetapan metode pemilihan, penetapan metode penyampaian dokumen, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan jenis kontrak, dan tanda bukti perjanjian. 4. Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan. 5. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan. 6. Penyusunan dokumen pengadaan oleh ULP atau pejabat pengadaan. Selanjutnya, alur proses pengadaan barang atau jasa. Bisa dilihat dari masing-masing tabel yang ada bahwa ini menjelaskan alur proses pengadaan barang atau jasa baik untuk unit kerja, DLSD atau PPK, dan ULP atau PJP. Kerangka acuan kerja atau KAK. A. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan. B. Waktu pelaksanaan yang diperlukan. C. Spesifikasi teknis barang atau jasa yang akan diadakan. Dan D. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Penetapan kebijakan umum. A. Pemaketan pekerjaan. B. Cara pengadaan barang atau jasa. Dan C. Perorganisasian pengadaan barang atau jasa.
Pemaketan pekerjaan. Yang pertama, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, usaha mikro, dan koperasi kecil. Yang kedua, nilai sampai dengan Rp 2,5 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil, usaha mikro, dan koperasi kecil, kecuali secara kompetensi usaha kecil, usaha mikro, dan koperasi kecil tidak terpenuhi. Yang ketiga, menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, usaha mikro, dan koperasi kecil. Yang keempat, dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket kegiatan yang tersebar di beberapa daerah atau lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah. Yang kelima, menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Yang keenam, memecah pengadaan barang atau jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan. Dan atau yang ketujuh, menentukan kriteria, persyaratan, atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak objektif. Penyalahgunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta. Yang kedua, dalam proses evaluasi pengadaan barang atau jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang atau jasa impor yang dijual di dalam negeri. Yang ketiga, dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barang atau jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih barang atau jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar. Dan yang keempat, dalam mempersiapkan pengadaan barang atau jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Penyalahgunaan produksi dalam negeri, ketentuan barang impor. Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan dan atau produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Penyedia barang atau jasa yang melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang diimpor langsung semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri. Penyalahgunaan produksi dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri merupakan indikator tingkat penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang atau jasa. Menunjukkan besarnya tingkat penggunaan barang atau jasa wajib digunakan bila TKDN tambah BMP mencapai 40%. Perhitungan TKDN merujuk pada ketentuan Menteri Perindustrian hanya berlaku jika terdapat minimal 3 calon penyedia produk dalam negeri. Mengacu pada daftar inventaris oleh Kementerian Perindustrian hanya berlaku pada barang yang memenuhi spesifikasi teknis. Jenis kontrak dan bukti perjanjian. Ada 3 langkah dalam pemilihan jenis kontrak. Yang pertama, mengidentifikasikan barang atau jasa yang akan diadakan. Kemudian, mengenali masing-masing jenis kontrak. Selanjutnya, memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak. Jenis kontrak. Untuk penetapan jenis kontrak ini, ada cara pembayaran yang bisa dilakukan dengan lumsum atau pembayaran sekali bayar, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, terima jadi atau tangki, dan persentase. Untuk dari jenis pekerjaan ini terdiri dari 2, yaitu pekerjaan tunggal dan pekerjaan terintegrasi. Nah, untuk pembebanan tahun anggaran ini bisa untuk tahun tunggal dan tahun jamak. Selanjutnya ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini bisa dilakukan dengan kontrak pengadaan tunggal dan kontrak pengadaan bersama. Selanjutnya ini ada bukti perjanjian yang dimulai dari bukti pembelian yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang nilainya sampai dengan 10 juta. Yang kedua, kwitansi yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang nilainya 10 juta sampai dengan 50 juta. Dan yang ketiga ada surat perintah kerja atau SPK. Nah, SPK ini digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan 50 juta. Dan pengadaan barang atau konstruksi atau jasa lainnya yang nilainya di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Dan yang keempat ada surat perjanjian. Surat perjanjian ini digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi nilainya di atas 50 juta dan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang nilainya sampai dengan di atas 200 juta. Dan selanjutnya ini ada syarat-syarat umum kontrak dari pengadaan barang yang dimulai dari definisi, penerapan, standar, asal barang, pengepakan, pengiriman, transportasi, pemeriksaan dan pengujian, layanan tambahan, penggunaan dokumen kontrak dan informasi, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, jaminan atau jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, asuransi, pembayaran harga, perubahan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, keadaan kahar, itikat baik, pemutusan kontrak,
penyelesaian perselisihan, bahasa dan hukum, perpajakan, korespondensi, usaha mikro, usaha kecil, dan korporasi kecil. Dalam syarat-syarat khusus kontrak, ketentuan yang merupakan pengubahan, tambahan, dan atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak. Dokumen lainnya yang merupakan bagian dari kontrak. Nah, dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu yang pertama, SPPBJ atau Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa, yang kedua, dokumen penawaran, yang ketiga, spesifikasi umum, yang keempat, spesifikasi khusus, yang kelima, gambar-gambar brosur, yang keenam, adendum dokumen pemilihan, yang ketujuh, daftar kuantitas dan harga, yang kedelapan, jaminan pelaksanaan, dan yang terakhir, dokumen lainnya yang diperlukan.